Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo. Program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum. Dan di studio juga sudah hadir para tamu undangan. Selamat malam semuanya. Malam. Dan seperti biasa pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang sudah tidak asing lagi tentunya. Ada Dr. Haji Sunarno Edwibowo, SHM yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Malam Cak Bowo. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Iya, kabar baik. Cak Bowo gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau saya sih bersih. Maria kan hitam. Apa hukumnya kelabu ini sekarang? Iya, betul Cak Bowo. Lagi prihatin. Oh, prihatin ya terhadap betul. Ya. Prihatin juga terhadap fenomena yang sekarang sedang marak-maraknya loh Cak Bowo tentang apa itu, Cak? Penggunaan narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang ya. Kita sempat dengar ya beberapa waktu yang lalu, terutama di kalangan artis ya Cak Bowo itu sering sekali artis ketangkap tangan memiliki barang-barang haram tadi yang saya sebutkan. Nah, sebagai seorang Cak Bowo nih, bagaimana Anda menanggapi fenomena maraknya penggunaan narkoba saat ini? Kira-kira apa sih menurut Cak Bowo kok bisa sampai seperti itu? Apa yang menyebabkan? Kalau saya melihat fenomena apa ini sebetulnya sudah ada keputusan bersama sebenarnya. Ada keputusan bersama bahwa pecandu ya, pengguna ini seharusnya direhabilitasi. Nah, dari sini sehingga kalau seperti itu ada yang direhabilitasi, ada yang tidak ya. Ini kita bicara masalah penegak hukumnya ya. Kenapa kok Semarang ini sebetulnya kasihan juga perlu dilihat bahwa sebetulnya kalau narkoba itu ketika bandar besar itu seharusnya apapun bentuknya masyarakat tidak pernah menghancurkan masa depan bangsa ini ya, di dalam memang Undang-Undang 35 tahun 2009 ya. Itu ada fenomena yaitu ketika orang ditangkap itu bisa kalau itu hubungannya dengan bandar besar kiloan itu bisa seumur hidup atau mati ya. Namun kalau memang korban ini pecandu atau pengguna atau juga ada ini juga ada pengedar, tapi memang bisa direhabilitasi, bisa di-asesmen karena ada keputusan bersama. Keputusan bersama itu adalah Mahkamah Agung ya, kemudian Jaksa Agung, Kementerian Hukum dan HAM ya, Kementerian Sosial ya, Kementerian Kesehatan maupun BNN itu sudah ada 7 persamaan. Ini wajib direhabilitasi. Namun ini digunakan untuk apa? Ini yang sedih kan digunakan untuk cari uang, yang menggunakan pasal-pasal itu. Kalau orang nggak punya, nggak taunya nggak direhabilitasi, ancamannya 5 tahun, 4 tahun. Tapi kalau orang yang punya dikasihkan 127. Nah ini penegakan hukum ini yang benar-benar harus memang kalau itu ada sudah merupakan satu keputusan bersama, baik nomor 101, 02, 03 ya toh, 03, 11 dan lain-lainnya, ini sudah ada kesepakatan. Jadi jangan sampai ya orang nggak punya ini. Khususnya saya lihat, jadi kasus-kasus yang di Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo. Jadi kasus yang paling banyak kriminal itu adalah pengguna narkoba, pecandu narkoba. Ya ada sedikit, ada dua. Tapi kenapa? Ketika penyidik seharusnya penyidik itu harus mengalami ini ada yang punya, ada yang tidak, tapi ini kewajiban. Kapolri sudah ada ya. Kapolri sudah menyatakan kalau ini pengguna atau pecandu ya, atau pengguna dengan pengedar, tapi pengedar kecil-kecilan ini. Biasanya bandar itu ada namanya, ada tangan-tangannya. Nah, tapi sampai sekarang kenapa narkoba itu kok gak bisa tuntas, gak bisa bersih perang dan narkoba? Kenapa? Karena ya kita itu seharusnya ada kerjasama, baik dari Singapura, baik dengan Malaysia, kerjasama dalam arti demikian loh. Jadi Interpol kita itu seharusnya ketika ada pemeriksaan imigrasi ya, barang-barang terlarang itu kan ada di sana sudah diperiksa, tapi kenapa kok lolos di Indonesia? Berarti ada apa ini? Ini yang jadi pertanyaan bagi saya. Seharusnya
Kementerian Hukum dan HAM itu ada yang berhubungan dengan adanya tentang masalah imigrasi untuk meneliti. Ketika di Singapura kan perpaduan ya, contohnya di Malaysia perpaduan antara ya khususnya petugas dari Malaysia dan petugas dari Indonesia kan ada bersamaan. Seharusnya kalau ada barang ini harus memang stop. Kenapa sampai barang itu masuk? Nah kemudian bisa masuk ke kapal-kapal sekarang, bisa masuk ke perahu-perahu. Jadi ini sebetulnya negara kita itu, saya paham bahwa negara kita maritim sebetulnya ini dikuatkan dari angkatan laut kita. Jangan sampai semua khususnya pos-pos dari pantai-pantai harus jaga beneran. Jangan sampai kosong. Kenapa? Antara daratan dan laut. Nah udara pun begitu, bisa lolos udara. Jadi saya itu bingung, apa memang ada unsur sengajanya atau tidak? Nah, petugas kita atau kita sendiri, negara kita memang kalau perang-perang sekalian, jangan sampai jangan-jangan ini hanyalah sebagai salah satu hanya jebakan saja. Tapi seharusnya kalau memang benar-benar menangkap, sebetulnya menangkap yang besar sekalian. Nah, sekarang ini tangkapannya hanya kecil. Seakan-akan ini hanya untuk cari uang, cari apa narkoba ini. Itu yang saya sedih. Tapi jangan khawatir. Ketika kalau tangkap, tapi kalau pemakai pecandu, wajib harus direhabilitasi. Kalau enggak, langsung aja tanya di sini. Ya, apa sebetulnya kuncinya ada? Wajib direhabilitasi. Gitu ya, Cak ya. Nah, untuk yang pengguna dan pemakai tadi ya, Cak Bowo. Nah, kriteria kalau mereka itu harus direhabilitasi atau tetap melalui proses hukum apa sih, Cak? Ketika ada urinnya dites nih, di lab atau cek itu urinnya kan positif. Berarti apa? Berarti pengguna cukup kan? Pengguna berarti apa? Harus rehabilitasi. Ini dikarenakan apa? Kita itu kadang-kadang negara kita, penegakan hukum kita, ketika ada orang nggak mampu ya, ada orang kuli bangunan lah, orang bangunan semua, bahkan ya penjual-penjual, baik penjual mie, penjual kontrongan, semua pakai sampai segitu dari mana dasarnya? Berarti apa? Berarti ini penting adanya satu rehabilitasi. Padahal rehabilitasi itu adalah memang untuk orang-orang pengguna. Jadi jangan sampai nantinya ketika ditahanan ya malah dijatuhi sampai 4 tahun, 5 tahun, akhirnya jadi beneran. Akhirnya nanti setelah keluar jadi bandar. Kenapa? Nah ancamannya kalau gini, saya ini sebetulnya hanyalah pemakai. Kok malah nggak ada? Contohnya sekarang saya lihat paling banyak adalah sidang di mana pengadilan itu banyak yang menggunakan narkoba. Bayangkan 50%, sekarang 60% perkara untuk Jawa Timur, apalagi Surabaya, Mojokerto, terus kemudian Sidoarjo, ya banget, semua paling dasar perkara narkoba. Jadi perkara-perkara yang lain berapa persentasenya, sehingga sebetulnya paling banyak narkoba. Jadi sebetulnya pemerintah nggak berhasil untuk memberantas narkoba itu sebetulnya. Lebih karena ke situ ya. Masuk ke dalam sektor-sektor orang di bawah di desa-desa itu masuk sektor narkoba. Berarti apa? Berarti harus koordinasinya memang benar-benar. Jangan hanya polisi saja, tapi kalau bisa melibatkan TNI lagi. TNI ini kalau bisa berhasil, berarti harus digandeng. Baik TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat harus digandeng. Semua elemen ya, semua digandeng. Atau Satpol PP sekalian, digandeng sekalian. Sehingga kalau dengan demikian baru bisa. Dan itu pun harus memang konsekuen ketika ada keputusan bersama, peraturan bersama antara Jaksa Agung, antara Kementerian Hukum dan HAM, antara Kementerian Sosial, Kesehatan, ya, Mahkamah Agung, ya toh, Kapolri. Sebetulnya ini direhab. Ada BNN di asmen bahwa memang benar-benar atau ditetok. Jangan hanya orang yang punya aja, tapi nggak punya itu sedih. Kalau saya melihat putusannya 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Pokoknya nggak ada pasal sudah 7 sudah cetok. Yang ada 114, 112. Tapi kalau ada yang punya satu ini loh. Jadi pasal ini digunakan sebagai cari uang. Itu sedih lah itu. Janganlah
Bapak penyidik-penyidik jangan. Kalau itu ada suatu keputusan bersama dari Bapak Kapolri ya tegakkan, jangan sampai ini kena 114, 112, kalau 112 pemakai, 114 pengedar. Ini yang mana? Kalau pengedar jelas itu besar. Barang buktinya seupil loh 114. Dari mana mindsetnya? 0,0014 4 tahun, 0,05 4 tahun. Tapi kalau punya ini, aduh, saya sedih kadang-kadang. Rehabilitasi sedih aja. Nah, rehabilitasi itu seharusnya kalau sudah ada keputusan bersama, lihat itu, jangan hanyalah ngutang-ngutang ini kasihan loh. Ya. Kasihan loh. Pasalnya, oh ini pengedar. Loh, ada keputusan bersama, ada pasal 5, ada pasal 3, ada pasal 1. Ceritanya pasal 1, 2 itu mati apa sih sebetulnya? Keputusan bersama pasal 1 itu bagi orang yang pecandu, bagi orang yang pengguna. Dan ada satu atau ya, pengedar kecil-kecilan sebetulnya. Skala kecil iya, gitu ya. Itu bisa. Wajib sebetulnya. Hukumnya wajib. Kalau wajib itu bisa. Nah, sekarang ini nampaknya kalau narkoba itu makanya perkara narkobanya. Tapi saya sedih, pokoknya jaksa, loh ini 112, padahal barang buktinya kasihan saya, sedikit makanya saya himbau ya pada masyarakat, khususnya Jawa Timur, jangan gunakan perkara-perkara narkoba. Ingat ini, perkara narkoba itu senangnya sementara, tapi kalau nggak punya uang, sudah 4 tahun, katanya orang 4 bintang atau 5 bintang, bener ini. Seharusnya hakim bukan gitu, kan satu tidak berani loh. Ini dakwaannya dari jaksa 112, masa bisa saya gunakan pasal 127 Pak Bowo. Hakim kalau punya keyakinan, kalau ada keyakinan, loh itu kan keyakinan. Gak usah bicara masalah ini. Hakim kalau ini punya keyakinan sendiri, bisa ngadili sendiri, tapi jangan begitulah. Kalau bisa hakim, itu ya dibantu. Kalau orang nggak punya ini, gimana latar belakangnya? Kalau bisa orang tuanya bagaimana kok kena terjebak narkoba? Kalau bisa tetangganya untuk sebagai saksi, kan begitu. Janganlah hanya diketek jaksa, jangan. Saya kadang-kadang sedih melihat seperti itu. Nah makanya janganlah sekali-sekali gunakan narkoba. Iya, betul. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau nggak punya uang segitu, janganlah. Kasihan orang tuanya, kasihan keluarganya. Saya sampai sedih kalau melihat seperti ini, fenomena seperti ini, kasihan. Loh, kalau hakim loh, meskipun jaksa gini, kena hakim memutuskan masalah. Kok takut ada? Nah, oleh kena ini hal-hal sifatnya ya, karena kebiasaan-kebiasaan yang digunakan, sehingga kalau nanti hakim buat yakin sendiri, ada apanya. Padahal hakim ini baik, ya toh, karena sesuai dengan peraturan bersama. Jadi peraturan itu nggak ada gunanya. Gak punya arti. Kalau ada BNN sekalian, seharusnya kalau itu orang tuanya lapor BNN, Pak, anak saya ketangkap pernah pakai, lapor BNN. Bisa nanti BNN akan merujuk supaya anak ini di asesmen kalau ditangkap polisi gitu. Kasihan. Cak Bowo, sebenarnya menurut undang-undang batasannya apa sih, Cak? Berapa gram kepemilikan yang dia misalnya cukup rehabilitasi aja? Kalau misalnya di atas berapa gram misalnya seperti itu, dia harus masuk. Ada klasifikasinya, saya tanya tadi. Jadi kalau kurang toh dari 1 gram, kurang dari 1 gram, seharusnya dengan sendirinya harus direhabilitasi. Janganlah 0,1, 0,5, 4 tahun, saya sedih kadang, 5 tahun, bisa 6 tahun. Apa sebetulnya yang diputus? Apa pertimbangan apa sebetulnya? Kalau nggak demikian, untuk apa Mahkamah Agung buat satu keputusan bersama? Untuk apa? Kementerian Hukum dan HAM untuk bersama? Untuk apa Jaksa Agung untuk keputusan bersama? Untuk apa Kapolri? Untuk apa Kementerian Sosial? Untuk apa Kementerian Kesehatan? Untuk apa BNN buat satu keputusan, satu keputusan? Ini nggak main-main ini. Tapi ternyata di akhirnya aplikasinya tingkat bawah, nggak ada hasilnya. Meskipun nanti dirujuk ini loh, ada pertarungan bersama. Oh ini keputusan saya ini sesuai dengan jaksa ngomong itu. Oh kena ini penyidikan dari kepolisian, saya nggak bisa merubah. Oh ini dari
jasanya, semua nggak bisa berubah. Kalau gitu, nggak usah keputusan bersama itu. Untuk apa? Keputusan ini sudah mengikat, baik keluar maupun ke dalam. Maka perlu adanya sosialisasi seperti ini. Maka hukum di mata bahwa itu memberi pencerahan ya. Jangan sampai orang nggak punya ya, kasihan. Sampai nangis, sampai meskipun dia menangis tangisnya hatimu, simpan aja tangisnya. Iya benar. Nah makanya jangan sekali kalau memang narkoba itu dilarang ya, dilarang oleh negara. Kalau kecuali punya izin, ya contohnya apa psikotropika, apa ganja, apa daun yang berhubungan dengan ini. Toraja kena demolit itu. Padahal golongan demolit itu golongan 4. Tapi kena nggak punya resep dokter, makanya kalau segala sesuatu harus ada resep dokter. Kalau memang ada mau tidur kurang tenang, katakan dokter, dok saya ini nggak bisa tidur, jangan sampai nggak punya resep, beli, akhirnya apa? Kena lagi. Harus legal ya. Harus legal ya, makanya segala sesuatu yang berhubungan dengan adanya satu resep dokter kalau itu memang digunakan untuk kesehatan, untuk medis demikian. Baik. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita karena sepertinya semakin seru aja ya Cak Bowo ya. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hukum di Mata Bowo.